Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bil ashari hum yastaghfirun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah salat isya, tarawih dan witir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang utama, mari bersama kita haturkan, kita bersyukur atas limpahan karunia nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Wabil khusus kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk dapat mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah nikmat yang sungguh luar biasa, dan masih banyak nikmat-nikmat yang lain yang pastinya apabila kita menghitungnya kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, Allah tidak wajibkan kita untuk menghitungnya, namun Allah wajibkan kita untuk senantiasa kita bersyukur atas limpahan nikmat yang sudah diberikan, sedang diberikan, dan pastinya Allah pasti akan memberikan kepada kita segala nikmat-nikmatnya. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa pula salawat dan salam, mari bersama kita haturkan, kita curah limpahkan keharibaan junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi washabbihi wasallam, yaitu beliau adalah suri tauladan kita, panutan kita, model kita yang harusnya adalah sebagai suri tauladan dan percontohan kita yang kita selalu harus idolakan. Jangan pernah salah mengidolakan idola, karena kalau kita sampai salah mengidolakan idola, nanti kita akan bertambah jauh dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita akan bertambah jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahwa juga kepada istri-istri beliau, ummahatul mukminin, para zuriyah beliau, para sahabat beliau, dan tentunya adalah para pengikut beliau yang setia hingga hari akhir nanti. Besar harapan kita yang berkumpul di Masjid Jami Al-Ihsan ini adalah umat Rasulullah yang setia hingga hari akhir nanti. Besar harapan kelak kita akan ditulis dengan tinta emas sebagai umat Rasulullah, dan tentunya harapan kita adalah kelak akan mendapatkan syafa'atul uzma di yaumil qiyamah, yauma la dhilla illa dhilluh. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat isya, tarawih dan witir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kalau saya lihat jawaban salamnya kompak dan semangat, semuanya menjawab dengan semangat. Itu tandanya apa? Semua sudah berbuka puasa. Betul apa betul? Alhamdulillah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan tambah lagi, kalau beberapa masjid saya hadir itu jamaahnya sudah ada kemajuan. Sudah ada kemajuan jamaahnya. Namun alhamdulillah Al-Ihsan Murebeta Pak Haji itu ya masih di belakang jamaahnya. Artinya apa? Jamaahnya masih penuh. Di beberapa masjid sudah ada kemajuan. Maksudnya jamaahnya sudah maju ke depan. Ya, ini alhamdulillah, dan kita harus bersyukur dan tentunya kita pertahankan. Ya, jamaah sholat isya tarawih, dan besok pagi insyaallah sholat qiyamul lail, ada yang
insyaallah, dan tentunya sholat subuh berjamaah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa selama Ramadan ini di Masjid Al-Ihsan Puribeta setiap malam sudah diberikan mau'izah hasanah atau tausiah atau masukan-masukan ilmu yang bermanfaat oleh para dai ilallah, para mubaligh, para ustaz, para kiai, ya. Alhamdulillah, pada malam hari ini saya ingin sedikit menyampaikan tentang perihal, yaitu bersantap sahur dan berbuka puasa. Kita sudah masuk di Ashrul Awakhir. Barangkali, ya saya yakin semua sudah tahu. Saya hanya mengingatkan kembali ataupun menambah ingat lagi bahwa di Ashrul Awakhir ini mungkin kita sudah 25 hari, sudah 24 hari kita bersantap sahur, dan insya Allah nanti malam kita akan bersantap sahur yang ke 25 kali. Barangkali ada kemalasan karena sudah biasa, ya. Bahwa Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersantap sahurlah kalian, karena bersantap sahur itu di dalamnya terdapat berkah. Terdapat berkah. Kita sering sekali mendengar kata berkah. Berkah itu tidak hanya untuk yang bernilai religius. Terkadang kita lewat di perjalanan menemu sebuah warung makan, warteg berkah, warung nasi berkah, toko obat apotik di Ciledug berkah, dan lain sebagainya. Itu berkah. Para ulama menggariskan bahwa al-barakah an-nama wa ziyadah. Berkah itu semakin bertingkat dan semakin bertambah. Tentunya dalam hal religi, dalam hal agama, tentunya adalah kebaikan kita, taqarrub kita, ibadah kita, ketundukan kita, kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersantap sahurlah kalian, karena sesungguhnya di dalam santap sahur itu ada keberkahan, ada kebaikan, ada peningkatan mutu kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Syekh Ibnu Hajar ditukil oleh dalam kitab Fathul Bari, dikatakan di antaranya yang pertama adalah itba'us sunnah. Karena yang pertama mengikuti suri tauladan dari junjungan kita, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu di antaranya. Bahwa itu penting kita mengikuti sunnah. Tatkala kita tidak dapat mengikuti sunnah, itu tadi yang sudah saya sampaikan, takutnya kita salah mengikuti rule body, kita salah mengikuti suri tauladan, kita salah mengikuti idola. Tatkala kita bersantap sahur karena mengikuti sunnah Rasulullah, insya Allah kita sudah di garis yang lurus, di garis yang benar. Karena insya Allah kita selamat dari terpeleset, dari kesesatan, ya. Insya Allah kita selamat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kiranya kalau saya uraikan panjang kali lebar nanti bisa sampai jam 9. Saya singkat saja, yaitu di dalam sebuah hadis yang dinukil oleh Syekh Khatib Asy-Syarbini di dalam kitab Al-Iqna, dan juga ada di dalam kitab Hasyiah Al-Baijuri, ya, Syekh Ibrahim Al-Baijuri, sarah atau hasyiah dari kitab Takrib, mengatakan di sana, la yazalu ummati bi khairin. Umatku selalu akan dalam kebaikan, yaitu ma'ajjalul fitra wa akhar sahur. Selagi umatku ini menyegerakan berbuka puasa dan mengakhirkan santap sahur. Saya ulangi kembali, la yazalu ummati bi khairin ma'ajjalul fitra wa akhar sahur. Bahwa umatku, kata Rasulullah, akan selalu di dalam kebaikan selagi umatku ini masih mau menyegerakan berbuka puasa dan mengakhirkan santap sahur. Kenapa demikian? Di antara hikmahnya atau di antara sirnya, rahasianya, bahwa kita menyegerakan berbuka puasa
karena ini adalah bil khilafil yahud wan nasara. Jadi umat-umat terdahulu juga sudah disyariatkan puasa. Namun puasanya itu berbeda dengan puasa atau teknisnya, caranya berbeda dengan apa yang sudah disyariatkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Jadi berbuka puasanya itu menunggu sampai tenggelamnya matahari dan sampai ia melihat bulan dan bintang. Jadi sampai larut malam. Ya. Jadi buka puasanya itu sampai larut malam. Wa min khasaisi ummati Muhammadiyah, dan istimewanya umat Rasulullah kita menyegerakan berbuka puasa. Dan lagi bahwa umat-umat terdahulu itu tidak ada syariat untuk santap sahur. Ya, tidak ada syariat untuk santap sahur. Begitu bangun tidur ya sudah langsung menjalankan puasa. Ini selagi kita masih mau menyegerakan berbuka puasa dan mengakhirkan sahur, kita insya Allah masih mengikuti rule mode atau mengikuti itba'us sunnah, mengikuti qudwatuna, panutan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu saja kiranya yang sekelumit dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan menambah semangat kita dalam beribadah kepada Allah, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.